Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang chain forward untuk blok konten di Mikrotik. Sesuai dengan materi kita yang sebelumnya, di sini kita sudah mempelajari tentang chain input, chain output, forward, sama firewall lock. Jadi hari ini kita akan belajar tentang blok konten, address list, sama firewall NAT. Untuk langkah pertama kita akan buat topologinya terlebih dahulu. Yang pertama mikrotiknya tersatu, kemudian nama kamu untuk penamaannya, kemudian secondary-nya kita pakai winbox, ethernetnya 5, dan kita save. Oke, ini router yang pertama. Kemudian yang kedua kita tambahkan switch-nya ini. Kemudian yang ketiga kita tambahkan client desktop, client 1 misalnya. Kemudian nama kamu kita pilih DHCP, kemudian primary konsolnya kita pilih RDP, kemudian kita save. Oke, langkah yang terakhir kita tambahkan networknya untuk yang ke koneksi ke internet. Oke, selanjutnya kita hubungkan dari router ke switch, kemudian dari switch ke client 1. Oke, kita save. Ini kita kasih topologinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita jalankan. Kita kasih judulnya itu tentang blok konten di Mikrotik. Oke, ini materi kita untuk hari ini. Stowall, kemudian list. Nah, hilang. Kita undo. Ini kita refresh dulu. Ini lama ya. Oke, kemudian kita kasih teks judulnya di sini, blok konten di Mikrotik. Oke, ini kita kasih judulnya, kita bold. Oh, ini udah numpuk ternyata. Ini kita kasih nama kita. Oke, biasakan untuk membuat nama sesuai dengan nama kamu dari topologi yang kamu buat. Oke, kemudian kita udah running. Nah, yang arah ke klien di sini saya kasih IP-nya 10.10.10.0/24.
kita apply, kemudian yang ini yang connect ke internet. Nanti kita lihat dari sini. Oke, kita tunggu booting. Lumayan nge-lag sekarang, atau kenapa nih? Bajunya admin, passwordnya kosongin, no, Ctrl L, Ctrl C. Kita ganti namanya, sistem identity, set name, filter 1, nama kamu. Kemudian IP address print, nah 8187 ya IP-nya. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Delapan 8187. Oke, kita connect. Oke, udah bisa di remote ya, di RDP nya. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah IP addressnya kita tambahkan 10.10.10.1/24 interface ether 2. Kenapa ether 2? Karena di sini dia ether 2 nih, yang ke arah klien. Kemudian kita cek IP address print 10.10.1/24. Kemudian kita dirikan DHCP server, setup, kemudian interface nya ether 2. Ini enter aja. Oke, selanjutnya IP firewall NAT. Jadi si kliennya nanti connect ke internet untuk ngeblok situs, jadi kita menggunakan firewall forward nantinya ya. Exchange source NAT, code interface ether 1 yang connect ke internet, yang ini ether 1 accent masquerade. Oke, IP firewall NAT print sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah kita akan buka si klien Linux ya. Kita coba untuk mengakses detik.com. Oke, nah kita coba lihat dulu IP addressnya dia sudah dapat atau belum. Nah di sini IP addressnya sudah dapat 10.10.254. Kemudian kita coba ping ke 88, udah nyampe belum? Ya udah replay ya, karena NAT-nya udah kita setting. Selanjutnya kita coba untuk ngeblok berdasarkan konten. Kita buka dulu situs tersebut udah bisa dibuka atau belum gitu. Kita start dulu si Chrome-nya untuk ngeakses beberapa situs. Kebanting ya, kita coba yang Firefox.
Oke, maaf. Lagi out. Oke, kita buka dulu situsnya. Ini jadi banyak yang kebuka ya. Kita ketik detik.com. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa situs detik.com bisa kita akses. Ini stable secure. Ini saya coba close saja. Kemudian yang Mozilla juga saya coba close. Oke, kemudian kita masuk ke detik.com. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa detik.com itu bisa kita akses gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan situs setiap paket yang melewati network sekian, maka lewat interface tersebut diterima ya. Nah, perintahnya adalah IP firewall filter chain forward, kemudian source address 10.10.10.0/24 in interface meter 2, kemudian accent accept. Oke, IP firewall filter print. Jadi chain forward tiap paket yang melalui interface Ether 2 itu kita terima dari network sekian. Oke, rule yang kedua adalah IP firewall filter chain forward, kemudian source addressnya 10.10.10.0/24, kontennya www.detik.com, kemudian actionnya drop. Oke, IP firewall filter print. Kita coba cek di sini bahwa rule yang kedua adalah konten detik.com itu statusnya itu di drop. Nah, kita coba lihat di klien. Di sini dia detik.com itu udah langsung ke blok gitu. Masih kebuka. Kenapa masih kebuka? Karena rule-nya kita masih diterima. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, rule-nya di sini itu ketika dia rule yang pertama
semuanya paket diterima, ya berarti detik.com juga diterima. Mau nggak mau, rule yang kedua ini dia kan rule firewall filter itu ngebaca dari atas ke bawah. Kita pindahkan dulu IP firewall filter move number 1 ya, IP firewall filter deh. Nah, move 1 to 0, move itu move-nya gimana ya? Oh, destination 0, move 1 destination 0. Oke, kita cek lagi. Nah, ini dia yang pertama itu udah di drop. Kita coba di kliennya, ini kita refresh. Atau bisa juga kita hapus chase-nya. Kita hapus dulu historinya, kemudian kita tungguin sebentar. Chase-nya yang tadi dia udah ngebaca, ini kita clear. Kita bersihkan dulu search yang sebelumnya. Sorry. Oke, kita clear data. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan hapus ini, hapus, kemudian yang ini kita buka lagi detik.com. Kita tungguin bahwa dia akan mencari datanya itu apakah situs detik.com masih bisa diakses atau enggak. Nah, kita coba cari situs yang lain, misalnya liputan6.com. Nah, di sini liputan 6 masih bisa diakses, sedangkan detik.com ini dia sudah tidak bisa diakses ya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Dan ini situs yang lain masih bisa dibuka gitu. Jadi ketika kita ngeblok satu paket berdasarkan konten, ini kebetulan dia masih HTTP, jadi kita bisa berdasarkan kontennya yang kita hapus itu situsnya apa gitu. Dan pastikan bahwa ketika kita ngeblok satu situs itu aja yang diblok, situs yang lainnya masih bisa kita akses. Jadi untuk blok konten seperti itu, dan kita bisa juga berdasarkan TV file. Nah, dari di sini nanti kontennya bisa diganti .iso, .exe, jadi download .mp3 misalnya. Jadi konten ini kita bisa gantikan dengan berdasarkan TV file. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari basis GUI-nya di sini, kita bisa masuk ke firewall. Nah, di sini kita bisa melihat paketnya. Paketnya yang masuk itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita reset lagi, reset all counter, nah
reset all counter, kemudian kita coba untuk akses lagi di sini. Ini yang liputan 6 bisa kita buka, kemudian yang detik.com itu tetap nggak bisa dibuka. Tapi kalau misalnya rule-nya kita disable, misalnya yang si drop paket ini, berarti paket tersebut apa namanya, lewat diterima semua paket yang lewat network Ether 1 nih, Ether 2. Ini misalnya kita disable ya, kita coba cek, kita reload kembali. Oke, nah dapat dilihat di sini detik.com itu udah bisa kita akses. Sending request, kita tungguin beberapa saat. Nah, ini udah bisa diakses kembali. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini, blog konten di Mikrotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.